Oke, baik pendengar Kardopa, selamat sore. Seperti yang sudah kita informasikan, kalau hari ini kita punya program spesial dialog duduk bareng parlemen, tentunya live di Instagram juga, Kardopa FM Medan, dan juga bisa dengerin kita via streaming, tinggal klik live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Seperti juga yang sudah kita informasikan, hari ini topik bahasan kita ngomongin tentang reses anggota DPRD Sumatera Utara, yang kita langsung membahas dengan Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, ada Bapak Hendro Susanto. Jadi di awal tahun 2022 ini anggota DPRD Sumut itu melakukan reses dalam rangka memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan dan sudah diatur dalam undang-undang. Yang jelas apa sebenarnya reses ini, latar belakangnya, tujuannya apa, kita langsung bahas selama 1 jam ke depan bersama Ketua Komisi DPRD Sumatera Utara, Pak Hendro Susanto. Ini live langsung dari Binjai dalam rangka reses juga ya Pak ya? Betul, Selamat sore Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Gedebak. Enggak lah, saya izin buka masker dulu ya. Oke, silakan Pak ya. Yang jelas untuk pendengar Kardopa, acara kita di spesial dialog duduk bareng parlemen ini kita langsung live dari Binjai. Ini dalam rangka reses juga ya Pak ya? Betul Mbak Desi. Karena kalau saya lihat kesibukan Pak Hendro ini banyak sekali. Saya berterima kasih loh Bapak sudah hadir bersama saya di sini ngobrol-ngobrol sore hari ini ya Pak. Siap, ya. Mbak. Mau bahas tentang reses. Siap. Mungkin masyarakat Kota Medan ini sedikitnya banyak yang nggak tahu reses ini apa gitu. Iya. Ngapain sih DPRD buat reses gitu kan Pak ya? Mungkin Pak Hendro bisa jelasin nih. Ya, Mbak Desi dan para pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, khususnya di Sumatera Utara. Pertama kita ucapkan terima kasih Radio Kardopa telah hadir di Kota Binjai Langkat untuk meliput kegiatan DPRD, kegiatan di waktu interval reses kami. Dan sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, saya Hendro Susanto, sahabat kita semua, selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 12 Binjai Langkat, kita sedang melaksanakan reses yang kedua ya, masa sidang 2 tahun sidang 3 2021-2022 yang berlangsung mulai tanggal 3 Maret 2022 hingga tanggal 12 Maret 2022. Nah, Mbak Desi dan para pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, maka DPRD itu harus ada reses. Jadi kalau ada anggota DPR RI ataupun DPD RI ataupun DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten kota yang nggak buat reses, maka dipertanyakan. Kenapa nggak buat reses? Karena sesungguhnya reses ini dalam regulasi kita PP 12 itu di state boleh dan itu sah dalam regulasi kita. Dan kami diperkuat dalam tatip kami 02/2020 di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Sesungguhnya kegiatan reses ini Mbak, kalau kita lihat masyarakat juga sebagian sudah tahu apa itu reses. Reses itu adalah kegiatan DPRD di luar gedung. Dalam rangka yang pertama adalah untuk kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kerja-kerja kita dalam interval masa sidang itu sampai mana saja. Produk hukumnya yang kita hasilkan, yang kita bahas apa, terus produk pengawasan apa yang kita lakukan dan kita berikan kepada masyarakat, serta dalam konstruksi budgeting penganggaran kita sudah buat mapping anggaran untuk masyarakat seperti apa saja. Sehingga dengan reses ini ada sebuah formula yang kita bahasan ke masyarakat untuk anggota dewan itu berjumpa, melihat dan memastikan masyarakat itu dalam keadaan sehat walafiat yang pertama. Yang kedua, kita bisa serap aspirasi, menerima kritikan, masukan, harapan masyarakat, Bapak Ibu, khususnya para emak-emak, ya kan? Ini kan lagi hangat-hangatnya ya dengan migor segala macam, kedelai segala macam migor, minyak goreng gitu kan. Jadi kita juga ingin mendengar bagaimana di lapangan ini terjadi. Walaupun kita sudah melakukan operasi pasar bersama Biro Perekonomian Sumatera Utara dan pihak terkait, dan saya ingin memastikan sejak sebulan ini sejak migor di Sumatera Utara ini langka dan harga pun ada harga yang selangit, kita ingin memastikan bahwa sekarang ini sudah stabil. Nah, makanya kami reses di wilayah Sumatera Utara di 12 dapil dan saya kedapatan di dapil Sumut 12. Jadi dalam PP 12 itu reses itu Mbak ada 8 kali kegiatan. Tapi kalau namanya PKS, Partai Keadilan Sejahtera, Hendro Susanto sampai kita semua kita buat berbeda. Kita punya diferensiasi. Kita punya lebih kurang 13 kegiatan, Mbak.
Sehingga 13 kegiatan berbasis dengan kelurahan. Harapan kita dalam satu interval reses kita bisa berjumpa dengan minimal 12 sampai 13 kelurahan atau desa untuk kita turun turba gitu kan, dan ketemu dengan aparatur desanya, aparatur kelurahannya, dan masyarakat yang sebagai pemilik demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, Mbak. Begitu. Jadi lebih banyak ya, Pak? 13 tambah ya, Pak? Ya. Jadi kita bilang rugi dong, Pak. Kita bukan bicara rugi atau untung, tapi dengan kita 13 kegiatan dengan masyarakat berbasis kelurahan desa, maka kita terpuaskan bagi saya, karena kami perintah dari Dr. Salim, Ketua Majelis Syuro kami, dan Presiden PKS Ahmad Saihu, ya Ustadz Ahmad Saihu, diminta kita untuk terus berkhidmat masyarakat, melayani masyarakat. Jadi kalau kita sedikit desanya, lurahnya nanti, kelurahannya nanti kita diprotes sama desa lain. Sehingga dengan kita semakin banyak lokasinya, maka semakin diberikan ruang kita untuk kita bisa ketemu semakin banyak masyarakat. Begitu, Mbak. Oke, berarti RSS ini pendekatan atau mungkin lebih dekat ke masyarakat ya, Pak? Ya. DPRD sendiri ya. Itu pasti, Mbak, karena namanya anggota DPRD ini nggak ada yang nggak ada seperti Superman, dia jadi itu karena masyarakat. Kalau masyarakat nggak gunakan hak demokrasinya pada pemilihan legislasi, maka dia akan duduk begitu. Akhirnya ketika dia duduk, dia harus kembali kepada masyarakat. Dalam perspektif PKS itu, bahwa anggota dewan itu harus kembali kepada masyarakat untuk mempertanggungjawabkan dan menyampaikan apa yang sudah dilakukan dalam postur atau kurun waktu satu masa sidang, Mbak. Biasanya kalau di DPRD ini masa sidangnya itu 4 bulan sekali. Maka kami dalam PP 12 itu ya reses itu 3 kali, Mbak. Setiap masa sidang 1 itu ada reses, masa sidang 2 ada reses, dan masa sidang 3 ada reses. Kalau saya sampaikan kepada masyarakat, kita share informasi, masa sidang 1 itu dimulai tanggal 16 September sampai tanggal Januari 2021. 2000 ya. Mohon maaf, 16 September sampai 16 Januari. Nah, nanti di bulan Januari tanggal 15 Januari sampai tanggal 16 Mei itu masa sidang 2. Nah, nanti masa sidang 3 nanti di Mei sampai September, Mbak, seperti itu. Berarti reses ini dilakukan di masa sidang 2. Di masa sidang 2. Karena di bulan Januari kemarin seperti itu, Mbak. Tapi sebenarnya kalau di totalnya berapa kali nih, Pak? 3 kali dalam setahun. 3 kali dalam setahun ya. Ini untuk masalah pendanaan bagaimana, Pak, untuk reses ini sendiri? Nah, kalau pendanaan reses itu sudah diatur dalam regulasinya budgeting di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ya, jadi sudah sah, sudah diketok palu. Ya, anggaran kita digunakan untuk pertemuan dengan masyarakat. Targetnya ada 2.400 masyarakat yang kita jumpain. Tapi kita punya target lebih dari itu, Mbak. Kalau dia rata-rata 150 sampai 200 yang ketemu dengan kita proses, dikalikan 13 saja, Mbak. Itu kan udah luar biasa, Mbak. Jadi di atas rata-rata lah, insya Allah. Tapi Pak bilang tadi dilebihin. Jadi kalau dananya kurang, pakai uang pribadi atau bagaimana? Pasti, Mbak. Pasti. Kita ya namanya kentut masyarakat, mereka bisa senang tersenyum pulang dari reses, mereka bisa menyampaikan aspirasinya, ketemu anggota dewannya, bagi kami kepuasan, gitu. Kepuasan tersendiri bisa melihat kondisinya, apalagi sekarang di kondisi kita the third wave COVID-19, kita ingin masyarakat itu tidak terpapar, gitu, masyarakat dalam keadaan sehat dan mereka tetap prokes dan sudah vaksin 1 dan 2. Ini juga bentuk DPRD bersama eksekutif untuk memastikan masyarakat di dapil kita ini dalam koridor sudah vaksin 2. Jadi saya sarankan kalau belum vaksin 3 booster ya silakan kita giring untuk bisa booster, karena kita masih banyak loh, ada lebih kurang 250.000 dosis vaksin yang ada di Dinas Kesehatan yang belum terdistribusikan terpakai untuk masyarakat Sumatera Utara. Jadi kita dorong, Mbak. Jadi kita bersinergi. Inilah tugas kita di legislatif, bagaimana membuka ruang-ruang agar masyarakat tahu dan mengerti bagaimana mengaksesnya, seperti itu, Mbak. Karena kalau kita lihat untuk vaksin ketiga booster ini masih kurang ya, Pak? Masih kurang, masih sedikit, Mbak. Kita aja kita ini sebagai informasi dari hasil reses ini didapat bahwa pada priorisasi pertama vaksin Sumut alhamdulillah sudah di atas 70% angka nasional. Nah, di gelombang kedua prioritas vaksin ini ya dosis 2 kita masih belum mendekati angka nasional, tapi kita bergerak secara positif ke angka nasional 70%. Nah, di booster 3 ini kan memang kemarin klasifikasinya untuk para nakes dulu, guru dan seterusnya, tapi kita lansia kan. Sekarang kita juga masifkan kepada masyarakat yang kemarin jadwalnya 6 bulan, dalam kebijakan terbaru ya oleh pusat bahwa itu bisa 3 bulan bisa booster ketiga, Mbak. Begitu, Mbak. 3 bulan udah bisa booster ya. Nah, jadi kita betul, makanya ini dengan reses ini kita banyak lah ya menerima masukan, harapan, dan
pasti anggarannya terjamin lah, terjaga. Kalaupun kurang pasti dari kantong kita, Mbak. Kantong pribadi. Kantong pribadi nggak ada masalah. Yang penting masyarakat Masyarakat senang, kita kepuasan sendiri. Iya begitu. Karena mereka pemilik demokrasi. Nah, kalau bukan mereka siapa lagi, Mbak? Oke, baiklah. Tapi kalau masalah tahun 2022 ini bagaimana Pak jadwalnya? Untuk kegiatannya kemana? Kalau Bapak saya lihat keliling-keliling terus, Instagram aktif terus nih, aduh Pak Hendro ini luar biasa nih. Ini kan dari Mbak Desi juga arahannya. Dan Pak kesini Pak. Dengan teman-teman Kardopa juga ya. Jadi ini masukan juga, makasih juga pada para insan media, jurnalis yang sudah membantu kami untuk terus berkhidmat pada masyarakat, menyambut aspirasi. Jadi saya hari ini sudah di titik yang ke-10. Jadi kami karena saya dapilnya Binjai Langkat ya. Jadi semua kelurahan yang ada, semua kecamatan yang ada di Binjai itu pasti kita datangin. Nah, dan 7 desa kelurahan yang ada di Langkat kita datangin termasuk ke jaring halus. Mbak, kalau saya sedikit menyampaikan pada publik dan pendengar Kardopa di mana-mana berada, yang seru itu kita dari Tanjung Ibus, pelabuhan kecil, kita harus naik sampan ya untuk bergerak sampai ke jaring halus. Jadi jaring halus ini ada 900 kakak, lebih kurang 3.000 masyarakat yang harus kita hadir di sana mendengar melihat kehidupan mereka. Masyarakat pesisir yang mayoritas adalah pada nelayan kita. Alhamdulillah Hendro Susanto sahabat kita semua sampai di sana dan kita bertemu dengan Kades dan Sekdesnya dan aparatur desanya, dan kita ya kemarin kita sempat membuat lomba-lomba Pak, lomba-lomba kecil termasuk kita melakukan pelayanan kesehatan. Yang kedua kita juga melakukan konseling ya untuk masalah vaksin, dan kita menyerap aspirasi terkait dengan hadirnya pemerintah terhadap masyarakat jaring halus. Ini contoh. Kita kemarin bawa lebih kurang 50.000 benih ikan ya yang kita berikan kepada masyarakat nelayan di pesisir di jaring halus. Jadi mereka senang, happy, Mbak. Ya emang serunya gitu Mbak Desi. Pulang dari sana kan kalau pergi kan airnya masih belum pasang. Ya. Jadi kita pulang dari sana jam 2 airnya pasang. Jadi laut itu wah luar berguncang-guncang lah kapal itu. Jadi makanya kita pakai pelampung safety kan. Ya kita sudah ya bismillah aja lah kan awal itunya. Tapi seru Mbak. Jadi kalau di Instagram saya itu kan ada dari Dinas Perikanan, pegangnya kuat banget gitu kan. Padahal saya lagi live juga di situ. Tapi yang paling seru selama reses apa ini Pak yang Bapak alamin gitu? Ya paling seru adalah saya bisa hadir di desa atau di daerah pesisir ya. Yang terpencil ya. Yang terpencil, nelayan itu kita juga bisa masuk ke pedalaman. Kemarin ke Batang Serangan, di Kelurahan Batang Serangan dan Desa Alur Gadung, kita bisa melihat bagaimana aliran das itu mengancam jalan dan sudah membuat ambruk jalan, dan bahkan ada satu rumah itu sudah nyaris ambruk karena derasnya air sungai. Dan kemarin saya sudah bersama PSDA, UPT Wampu Besitang di sana ya, Pak Misman dan Pak Bu Kadesnya, kita sudah langsung ini kita masukkan dalam perencanaan RAPBD 2023 mohon maaf. Jadi enaknya begitu Mbak. Jadi saya kalau reses saya senantiasa membawa OPD terkait gitu kan, agar mereka tahu, masyarakat juga tahu bahwa bersama saya itu ada loh pemerintah. Bersama saya ada pemerintah, bersama DPRD ada pemerintah. Sehingga ketika pertanyaan itu yang sifatnya teknis kita atau orang ya, ini ada loh yang menjelaskan. Ini ada yang bisa menjelaskan. Begitu. Dan kalau kita kan bicara bagaimana produk hukum yang kita lahirkan, pembahasan peraturan daerah di Sumatera Utara, terus bagaimana fungsi pengawasan kita, masalah kalau sekarang lagi hit di komisi itu kan masalah pelepasan tanah SHGU begitu. Nah, terus yang berikutnya masalah galian C. Nah, ini kan menarik, yang pasti semua masyarakat pasti sudah melihat sepak terjang komisi sejak Januari Februari terkait dengan masalah penertiban tempat-tempat hiburan malam yang diduga tempat narkoba Bapak sekalian. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa jamah, tinggal kita jangkau dengan izin Tuhan dan kerjasama kita semua, kita jangkau dan kita lakukan penyegelan karena itu bangunan liar dan seterusnya Mbak. Gitu Mbak. Baiklah. Seru nih obrolan kita untuk sore hari ini pendengar Kardopa terkait reses anggota DPRD Sumatera Utara. Tapi jangan kemana-mana, kita akan balik ke studio dulu, nanti kita lanjut lagi obrolan kita di spesial dialog duduk bareng parlemen. Jangan lupa untuk live Instagram kita di Kardopa FM Medan dan juga live streaming di www.kardopafm.co.id. Kita kembali ke studio. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi spesial dialog duduk bareng parlemen untuk sore hari ini. Live langsung dari Binjai, masih bersama Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Pak Hendro Susanto ya. Yang jelas untuk teman-teman kita Sobat Kardopa di live Instagram, mungkin Pak Hendro bisa sapa dulu untuk live Instagram kita di Kardopa FM Medan. Hai guys, para sobat muda di mana-mana berada, khususnya di Sumatera
Sumatera Utara, Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang dan sekitarnya. Bersama kita hari ini Kardopa hadir untuk menjemput aspirasi dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan langsung kita bicara dari hati ke hati untuk tahu apa yang kita inginkan oleh publik Sumatera Utara, khususnya kamu buat generasi Gen Z ya. Generasi Z. Oke, tapi kalau Bapak kan ngomongin Dapil Binjai Langkat. Iya, Mbak. Menyapa untuk masyarakat Kota Binjai Langkat. Selamat sore untuk semuanya. Saya hadirkan langsung Ketua Sore, Komisi Mbak. DPRD di sini, Pak Hendro Susanto. Pak, Siap. ini terkait tentang reses balik lagi ya. Oke. Temuan-temuan selama melakukan reses apa aja nih, Pak? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Sobat Muda, para pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, Mbak Desi yang kita banggakan, host kita yang paling hits hari ini. Jadi kalau dia reses, temuan itu biasanya terkait dengan pengaduan ya, pengaduan masalah tanah, terus masalah hak mereka nggak diberikan, terus termasuk masalah tadi ada yang banjir, aliran sungai itu bisa menghantam tebing sungai sehingga buat rumah-rumah yang di daerah situ bisa bisa terkikis dan berpotensi untuk runtuh dan seterusnya. Atau biasanya kita nemukan di lapangan itu orang-orang yang sakit, orang-orang yang nggak punya jaminan kesehatan. Nah, kita hadir membantu semampu kita untuk menghubungkan dengan dinas terkait atau pemerintah, Mbak. Kemarin juga kita di daerah Langkat juga membantu warga Langkat yang nggak punya jaminan kesehatan. Kita bantu dengan kita rujuk dari rumah sakit tingkat 2 ke rumah sakit negeri yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dan kita pakai dana non register. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan kepada publik Sumatera Utara dan sahabat-sahabat muda, pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, bahwa di Sumatera Utara itu ada lebih kurang 15 miliar dana non-register untuk kesehatan bagi masyarakat Sumatera Utara yang tidak mampu dan tidak punya jaminan. Begitu, Mbak. Jadi kalau dia punya KTP Sumatera Utara, dia sakit dan dirujuk di rumah sakit negeri yang ada di contoh Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Adam Malik, Rumah Sakit Pringadi. Nah, butuh diadvokasi, kami PKS siap untuk mengadvokasi Bapak Ibu sekalian warga Sumatera Utara, khususnya Dapil Binjai Langkat. Nah, yang berikutnya kita biasanya memberikan solutif, Mbak. Memberikan solutif misalnya masalah pupuk, Mbak. Tadi kan sebelum kita mulai kan saya live ya, video call dengan masyarakat di Bahoro. Masyarakat Bahoro, Bapak Ibu sekalian di Kecamatan Bahoro, ya Kabupaten Langkat. Alhamdulillah tadi sudah diberikan lebih kurang berapa ribu bibit ya dan pupuk ya untuk masyarakat petani yang ada di Bahoro, termasuk bibit padi. Harapan kita nanti di sana bisa berkembang dan ini sebagai bentuk hadirnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pak Gubernur Sumatera Utara dan kami DPRD Sumatera Utara terhadap masyarakat Sumatera Utara. Jadi kita harus menjalankan konsep anggaran keadilan untuk merata bagi rakyat Sumatera Utara, Mbak, begitu. Nah, temuan yang berikutnya biasanya di UMKM. Jadi masyarakat tuh mau usaha tapi nggak bisa terhubung dengan permodalan, sehingga kita bawa OPD Bank Sumut. Nah, kita bicara bagaimana masyarakat bisa akses KUR gitu kan, kredit usaha rakyat dengan skema-skema pembiayaan dan seterusnya begitu. Atau kita hubungkan, kita ambil datanya untuk kita usulkan kepada Dinas UKM provinsi, Mbak. Begitu. Nah, biasanya kan Pak Suherman tuh kadisnya punya program-program untuk masyarakat, apakah stainless, apakah dia peralatan untuk usaha dan seterusnya, sehingga nanti kalau ada peluang itu kita bisa mengendorse mereka untuk mendapatkan bantuan-bantuan UKM. Tapi kita selagi tidak janji, kita berusaha. Yang berikutnya bisa kita menemukan nih, Mbak, rumah ibadah baik gereja ataupun masjid, musola, apalagi kan itu pastilah ya. Terus vihara dan terusnya yang rusak, yang nggak layak, mereka bisa mengadukan atau mengajukan permohonan surat atau proposal kepada kita untuk kita polapin kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, karena kita punya lebih kurang ya, ini sebagai informasi ya, karena kita ini sifatnya dialog dan publik harus tahu, karena kita sudah bertransformatif sebagaimana tagline-nya PKS menjadi partai nasional religius yang bertransformatif dan kolaboratif, Mbak, bahwa lebih kurang ada 350 miliar ada anggaran untuk bansos ya, apakah itu rumah ibadah, sekolah dan seterusnya yang mengajukan proposal untuk kita lakukan renovasi, tapi jangan dikorupsi, gitu, nggak boleh dipotong. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat dan publik Sumatera Utara, kalau ada musola tempat ibadahnya, gereja segala macam mendapatkan bansos dari pemerintah Provinsi Sumatera dan dipotong,
Biasanya di informasinya itu 20% atau 30%, laporkan aja. Kepada itu nggak betul, karena itu bantuan resmi dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk rumah ibadah atau tempat sekolah dan seterusnya, Mbak. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita juga di reses ini kita juga bisa bicara dari hati ke hati, Mbak. Jadi misalnya masalah narkoba. Ini juga narkoba lagi nih, Mbak. Sangat meresahkan, Pak. Meresahkan. Satu loh, Pak, ya. Sumatera Utara. Kami ini jadi masukan untuk kades-kades ya. Namu Sialang ya. Namu Sialang itu di daerah Langkan, Mbak. Itu dana desanya digunakan untuk renovasi manusianya, Mbak. Yaitu SDM-nya, karena 70% terpapar narkoba. Jadi merah kehitaman. Nah, 3 tahun dilakukan dengan dana desa ya, ADD dan DD-nya ya kan. Alhamdulillah dia bergerak maju dan alhamdulillah dapat penghargaan dari dari Pangdam 1 Bukit Barisan, Pak Majen Hasanuddin, bahwa daerahnya sudah menjadi desa bersinar, Mbak. Ini juga menjadi keperhatian kita semua bahwa narkoba masih menjadi masalah yang kita temukan ketika reses ini. Yang berikutnya masalah jalan juga, Mbak. Jadi infrastruktur betul, Mbak. Baik dia di skala pertanian itu jalan tani, jalan irigasi, segala macam yang menghubungkan ekonomi masyarakat petani dengan di luar gitu kan, maupun jalan-jalan yang sifatnya itu dilalui publik. Nah, cuman saya sampaikan kepada publik dan Gen Muda, Sobat Kardopa di mana Anda berada, sesungguhnya setiap tahun pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD memberikan alokasi perhatian terhadap infrastruktur kita. Memang dalam skema belanja kita 12,2 triliun, untuk belanja modal itu kita tahun 2022 itu ada 1,6 triliun, Mbak. Nah, 1,6 triliun itu dalam skema apakah itu jalan infrastruktur ataupun irigasi ataupun dia beronjong ya. Kalau dia berpotensi banjir dan bisa menyebabkan terkikisnya perumahan masyarakat untuk kena banjir begitu, Mbak. Nah, jadi ini sudah kita lakukan dan alhamdulillah sekarang informasi yang kami dapatkan bahwa sedang proses tender 2,7 triliun untuk membangun infrastruktur dari Sumatera Utara sebanyak 450 km. Kami DPRD menyampaikan kepada publik bahwa ini yang berkembang di Sumatera Utara. Begitu. Kalau dalam perspektif DPRD terkait dengan 2,7 triliun itu, kita berharap regulasinya dipenuhin. Secara prosedur hukumnya dipenuhin dulu, Mbak. Sehingga tidak kemudian hari menjadi potensi-potensi yang negatif begitu, Mbak. Tapi kalau ditanya masyarakat, kalau kita bangun infrastruktur pasti masyarakat nggak ada menolak, pasti setuju. Nah, yang kedua, PR kita untuk masyarakat dan Bapak Ibu sekalian dan khususnya Gen Muda, kalau sudah dibangun jalan, infrastruktur dijaga, Mbak, dirawat. Nah, jadi inilah masyarakat harus terkonsolidasikan, masyarakat harus solid dan masyarakat harus menjaga kampungnya dan wilayahnya. Karena jalan itu dibangun untuk masyarakat. Kalau ada mobil-mobil atau bukan mobil ya, mohon maaf ya, misalnya drum truk ya, truk-truk besar yang tonasenya kontainer yang di atas 20-30 ton, tiap hari melintas jalan itu gimana nggak rusak? Jadi jalan itu, Mbak, dibangun itu untuk 3 tahun baru diaspal lagi. Sekarang kan enggak, belum setahun udah rusak lagi. Jadi jangan salahkan APBD, jangan salahkan anggota dewannya, jangan salahkan pemerintahnya atau kepala daerahnya, tapi salahkan itu siapa yang merusak jalan itu. Masyarakat tahu kok bahwa yang merusak itu adalah mobil truk-truk galian C gitu. Kasih pelang aja. Kalau saya bilang masyarakat, Pak Kades, Bu Kades, pelang aja sini. Nggak boleh masuk truk-truk begitu. Nah, begitu karena nggak usah jalan. Jalan itu Bapak Ibu sekalian, tonasenya 10 ton. Begitu loh. Dilintasi dengan kemuatan yang 30 ton, gimana nggak hancur, Mbak? Kalau hanya kereta, sepeda motor, mobil, sepeda, insya Allah ini 3 tahun 4 tahun nggak akan rusak jalan ini, Mbak. Masih aman, Mbak. Jadi kan kita harus bergerak nih. Terus APBD kita harus kita terkonsentrasikan untuk infrastruktur, oke. Terkonsentrasikan untuk belanja modal, oke. Untuk belanja operasional juga oke. Sehingga bukan hanya infrastruktur saja kita terkonsentrasikan APBD kita, tapi bicara pemberdayaannya, bicara investasi pendidikannya, bicara bagaimana membangun SDM-nya, membangun sekolah, membangun kesehatannya, sehingga investasi kita pada SDM ini menjadi sebuah benefit bagi Sumatera Utara. Untuk kedepannya bahwa kita akan memiliki aset-aset anak-anak Sumatera Utara yang hebat, berkualitas, yang bisa mengenyam pendidikan sampai setingginya, Mbak, dengan APBD yang kita cover, Mbak, seperti itu, Mbak. Berarti di sini DPRD ikut memantau untuk pengeluaran dana APBD tadi dong, Pak? Betul, Mbak, karena itulah fungsi politik budgeting kami dan fungsi anggaran kami, fungsi pengawasan anggaran kami di situ.
ketika kita turun ke reses itu kita ambil semua data OPD. Contoh dapil saya, apa saja yang dikerjakan 2021, apa saja yang akan dikerjakan 2022, sehingga kami di PKS ini diinstruksikan oleh Ketua Majelis Syuro kami Dr. Salim ya, dan Presiden PKS Ustadz Ahmad Seikhu, dan Ketua DPU kami Dr. Usman Ja'far, untuk memastikan informasi menjadi partai transformatif yang akan dilakukan di 2022 ini harus sampai ke masyarakat. Nah begitu. Ya. Nah contoh tadi saya bilang kita sampai ke bawah-bawah ya Pak? Betul, sehingga mereka tahu apa kinerja provinsi, apa kinerja pemerintah provinsi, apa kinerja kami di DPRD Sumatera Utara, Mbak. Begitu. Seperti Bapak bilang tadi, selama reses ini didampingi oleh OPD OPD, terkait. betul. Nah ini pemerintah provinsi atau mungkin kota atau bagaimana Pak? Nah, kalau memang saya aja kalau ya menarik. Saya senang kalau Kardopa bisa turun-turun ke setiap reses titik saya, Mbak. Saya senang banget sehingga Kardopa bisa melihat, mendengar langsung aspirasi dari masyarakat. Ya. Jadi kembali Mbak Desi, jadi yang dampingin saya ini sesuai dengan kita membuat kajian juga. Di desa A contoh, masyarakatnya mayoritas apa? Perikanan. Ya kita bawa dinas perikanan. Nggak mungkin kita bawa dinas pertanian karena nggak ada lahan untuk bertani kan begitu. Nah, jadi kita melakukan apa yang dibutuhkan. Betul, kita melakukan mapping analisis SWOT ya. Desa ini butuh apa, mayoritasnya apa segala macam. Nah, kita masuk ke desa yang memang disitu basisnya UKM. Kita bawalah permodalan yaitu Bank Sumut, kita bawa OPD UKM untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar bagaimana nilai produk dia itu memberikan nilai tambah. Begitu, Mbak. Nah, kita juga bawa dinas yang lain misalnya Kominfo gitu kan. Kita melatih, kita berharap nih ke depan sediakan 10 orang anak muda di setiap desa untuk Pak Kades, Bu Kades, Pak Lurah, Bu Lurah di wilayah Binjai Langkat, sediakan minimal 5 sampai 10 anak-anak muda dengan gadgetnya kita akan latih. Bagaimana kita memberikan soft skill kepada anak muda melalui HP ini gadget-gadgetnya untuk kita bisa mengoptimalkan keunggulan-keunggulan desa dan kelurahan. Sehingga publik di luar tahu bahwa di kampung saya, di kampung gue nih bos gitu, di kampung saya ini, kampung gue nih bos, kampung tapi oke gitu. Iya, ada loh ini produk-produk yang berkualiti begitu loh. Ada tempat misalnya objek wisata, ada makanan khas, ada kerajinan dan seterusnya. Ini harus kita angkat. Bahkan ikan asin itu harus kita angkat, Mbak. Bahwa di kampung di Jaring Halus itu salah satu penghasil ikan asin. Dan enak, Mbak. Belacan juga mantap. Jadi Mbak Desi dan pendengar Kardopa harus ke Jaring Halus untuk membeli belacannya dan ikan asinnya. Mantap loh, saya merasakan luar biasa. Dari Bapak obrolan Bapak saya bisa menangkap kalau Bapak reses pasti Bapak banyak dapat oleh-oleh. Dapat buat tangan gitu. Iya. Ya. Bingung kita bawa pulangnya, Mbak. Bapak hubungin saya sih, kalau siap. Saya gampang. Siap. Selama reses itu bagaimana untuk tindak lanjut yang dilakukan? Apakah hanya berhenti di situ? Apakah akan menindaklanjutin ke jenjang berikutnya gitu setelah Pak? Oke, tahapan setelah reses itu kita di Dapil Sumut 12 Praksi PKS, khususnya saya Hendro Santo sahabat kita semua, kita bersama tim melakukan inventaris masalah, inventaris masukan, inventaris aspirasi. Setelah itu kita buat klasternya, kita file dan kita menjadikan bahan ataupun dokumen ataupun narasi kita ketika paripurna. Jadi ketika paripurna nanti menyampaikan hasil reses, di situ pasti dipastikan aspirasi dari Bapak Ibu sekalian dari Dapil Sumut 12 yang saya kunjungin, PKS kunjungin kita masukkan dalam paripurna. Setelah itu nanti kita akan berargumentatif dengan TAPD di Badan Anggaran untuk kita bisa mengkonstruksikan itu dalam tataran teknis masuk dalam RKPD tahun anggaran berikutnya atau di perubahan, Mbak, seperti itu. Jadi semua kita vila-vila dan saya yakin masukan dari masyarakat juga positif semua, Mbak, begitu. Jadi caranya begitu kita buat kanal-kanalnya. Ya, kita gunakan 2 instrumen, pertama instrumen dialog, yang kedua instrumen hotline. Maka saya kalau reses saya bagikan nomor HP saya dan Instagram saya, Mas Hendro Susanto. Begitu Instagram saya, sehingga masyarakat tahu siapa terjang kita dan tahu bagaimana menyampaikan aspirasi kalau sewaktu-waktu, mohon maaf dalam kondisi darurat atau kegawat darutan harus dilakukan cara-cara upaya-upaya advokasi. Yang berikutnya kita juga menyampaikan dalam upaya rencana kita dalam contingency plan dalam konteks misalnya COVID, narkoba dan penggunaan anggaran, masyarakat juga tahu bagaimana kita hadir memberikan partisipasi atau alternatif pilihan sehingga masyarakat tahu ketika mereka butuh advokasi bagaimana caranya. Alhamdulillah Mbak Desi dan para pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, khususnya di Binjai Langkat,
bulan Februari awal 2022 kemarin saya alhamdulillah baru bisa ya menyediakan 1 ambulan untuk masyarakat di Dapil Sumur 12 Binjai Langkat. Dan ambulan itu untuk Binjai Langkat, sementara taruh di Langkat karena di Binjai sudah ada ambulan. Jadi bagi masyarakat yang membutuhkan ambulan PKS bisa masuk di Instagram saya Mas Hendro Susanto untuk bisa nanyakan nomor HP-nya seperti itu Mbak, sehingga kita bisa bermitra strategis konstruktif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat semampu kita Mbak. Oke, saling berkoordinasi ya. Saling berkoordinasi begitu Mbak. Berbagi nomor handphone. Nanti silakan terakhir Pak Hendro saya suruh promosi nomor handphone deh. Iya. Tapi Pak sebenarnya kan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi, nggak semuanya dong berjalan mulus Betul. sama reses di lapangan. Betul. Kendala-kendala yang paling serem, yang paling apa nih Pak? Yang paling apa? Ya Mbak Desi begini ya, namanya kendala itu harus kita hadapin. Hidup ini pasti ada kendala. Ada. Hidup ini butuh perjuangan dan tantangan dan pengorbanan. Harus kita hadapi. Seorang pejuang, seorang pemenang, seorang mental petarung, dia harus melalui kendala itu menjadi pendewasaan dia untuk dia bisa sukses seperti itu. Nah, James Collins juga begitu mengatakan dalam executive leader bahwa kita di fase kepemimpinan 5 level 5 kita harus bisa mengatasi kendala dan rintangan yang kita hadapin. Biasanya di lapangan itu kendala itu adalah cuaca, kondisi iklim, jarak tempuh yang luar biasa, mohon maaf, sarana infrastruktur. Mungkin jalan provinsi, jalan nasional bagus, sebagian ya, sebagian Mbak. Tapi jalan kabupaten kota ini mohon maaf Mbak, masih belumpur Mbak. Masih belumpur dan mohon maaf, disertu aja nggak ada. Jadi itu tanggung ketika hujan, kita harus nembus di daerah, misalnya di daerah kemarin Aru Gadung itu ada daerah yang kalau hujan itu nggak bisa gerak mobil kita, bannya putar segala macam. Kalau di daerah tadi jaring halus, ya tadi kendala iklim gitu kan, cuaca, resikonya memang subhanallah ya tantangannya. Jadi kalau sampan gitu kan, sampingnya laut, ombaknya besar gimana sih Mbak? Makanya saya bilang ke masyarakat di jaring halus, kalau nggak punya mental pejuang dan petarung dan militan nggak mungkin satu nggak usah ikut, yang kedua nggak akan sampai di jaring halus. Jadi di sini kendalanya. Yang berikutnya kendalanya ya biasanya komunikasi. Jadi ada di daerah Sumut ini, di dapil saya di Langkat khususnya, kalau di Binjai aman sih ya. Binjai aman ya. Blank spot Pak, nggak ada sinyal. Mohon maaf, operator A, B, C itu nggak ada sinyalnya. Jadi kita juga susah juga, begitu kalau ada suatu ada pengaduan segala macam. Sehingga kita alhamdulillah kita bersyukur, kita minta kepada Pak Edi melalui Dinas Kominfo Sumatera Utara untuk bekerjasama dengan Kementerian Kominfo di Indonesia untuk bagaimana mengatasi blank spot yang ada di Sumatera Utara begitu Mbak. Alhamdulillah kemarin sudah dibangun beberapa BTS dan insya Allah nanti 2022 ini kita sudah berkomunikasi dengan Kominfo Republik Indonesia akan dibangun beberapa BTS ya di wilayah Sumatera Utara, termasuk BTS yang bisa sumbernya dari APBN maupun BTS sumber dari operator-operator seluruh kita Mbak, seperti itu. Itu juga kendala Mbak. Karena hari ini sudah revolusi industri 4.0 begitu, maka orang kalau tidak terhubung dengan internet atau sinyal atau jaringan, ya itu luar biasa Mbak. Terasa begitu. Apa ya Pak? Terasa, ya begitu Mbak. Oke, kendalanya banyak juga sih Pak. Ini mungkin pernah nggak menemukan kendala seperti suatu daerah yang listrik aja itu belum ada Pak? Belum ada. Kalau di Binjai Langkat ya listriknya alhamdulillah ada aman. Mbak, ada. Aman. Tapi kalau kemarin jaring halus ya kemarin sempat mati lampu. Ya jadi kan suplainya terbatas juga. Memang ada jaringan yang tower ya yang melintasin itu, tapi ya kita berharap suplainya bisa aman. Tapi kita bersyukur lah sejak 6 tahun ini suplai listrik di Sumatera Utara tercover ya. Maka terima kasih kepada PLN yang sudah bekerja luar biasa melayani masyarakat Sumatera Utara ya dari Langkat sampai di Tabaksel, sampai di Nias, sampai di Ekstaput, di Pavok dari Karo dan seterusnya yang terhubung dengan mereka bisa akses listrik dengan baik Mbak, seperti itu. Makasih PLN yang sudah hadir untuk masyarakat di Sumatera Utara begitu. Karena saya pernah ke satu tempat Pak, mungkin masih daerah Langkat, itu daerah Tangkahan. Nah itu listriknya nanti entah ini memang seperti itu aturannya karena suplainya terbatas Bapak bilang tadi ya. Itu hidupnya nanti kalau mau maghrib udah agak pagi itu dimatiin. Jadi kita nggak bisa ngomongin Indonesia Pak. Kalau mau ngecas handphone nunggu maghrib dulu karena listrik baru nyala. Itu menjadi PR kita Mbak yang daerah Tangkahan itu.
ya agar ke depan ini karena Tangkaran menjadi destinasi wisata Ya, Sumatera wisata. Utara, nggak mungkin lah listrik itu jadi masalah, Mbak. Itu Jadi kan betul. makanya kita kemarin meminta kepada Pemkab Langkat dan dinas terkait untuk bisa menyampaikan hal itu kepada Sumatera Utara, gitu, pada PLN. Saya yakin PLN hari ini sudah bertransformasi ya menjadi fungsi pelayanannya berkhidmat untuk masyarakat. Saya rasa nggak ada yang nggak apa teraliri listrik dengan baik seperti itu. Oke. Nah, kita juga punya skema-skema kalau memang tidak bisa secara PLTA, PLTU, kita punya apa tenaga surya seperti itu, Mbak, atau mikrohidro yang dari air itu bisa Air diputar itu, kincir ya, bisa menghasilkan listrik. Memang tidak besar produksi listriknya. Tapi itu solusi-solusi yang harus diberikan. Makanya di sinilah kenapa DPRD ini menjadi solutif bagi eksekutif dan pemerintah. Kami di tengah-tengah sebagai bridge menghubungkan konstituen, pemilik demokrasi dalam masyarakat dengan pemangku kebijakan eksekutif yang mengeksekusi semua anggaran itu ya di eksekutif. Kita hubungkan mereka. Mana yang nggak ketemu kami di sinilah tengah-tengah. Di tengah. Di Kita tengah. penyampai Nah ya, gitu. Pak? Misal eksekutif, kalian jangan di situ aja, pindah dong desa sini. Oke. Eksekutif kalian jangan di ujung saya, pindahlah di ujung kiri, di ujung kanan, tengah, belakang segala macam begitu. Jadi meratalah dalam berkeadilan dalam anggaran ini, Mbak. Merata dalam kebijakan sehingga semua merasakan dampak pelayanan dan dampak kesejahteraan bagi pemimpinan di kepala daerah, Mbak. Oke, sesuai dengan Pancasila keadilan bagi seluruh Betul, masyarakat betul, Indonesia. Mbak. Oke. Pak, Bapak bilang ini reses kan harus memang dilakukan oleh semua anggota DPR. Betul. Bagaimana kalau ada yang tidak sepenuhnya nih melakukan reses anggota DPRD Sumatera Utara? Ada denda atau gimana nih, Pak? Ya, dendanya enggak ada ya. Tapi kalau kita berpikir secara regulasi dan apa yang melekat fungsi pada kita ya, mohon maaf, kerugian lah. Nah, dalam menurut saya, menurut pribadi saya adalah kerugian dia nggak melakukan reses karena berarti dia nggak ketemu dengan masyarakat. Jadi dengan reses ketemu masyarakat itu aja simpelnya, Mbak. Begitu. Jadi kalau anggota dewan harus ketemu masyarakat karena mereka dipilih oleh masyarakat. Nanti nggak kepilih lagi, sedih. Nah gitu loh. Jadi saya mengajak rekan-rekan saya, sahabat-sahabat seperjuangan, anggota DPRD baik provinsi. Kondisinya pandemi, Pak, mungkin masih ketahan nih, masih pandemi takut gimana-gimana, ntar aja deh. Tapi sebenarnya kan harus dilakukan gitu. Ya, pandemi ini kan bukan berarti kita tidak bisa ngapain, Mbak. Ya, bukan halangan. Kita bisa bersiasat, berstrategi, begitu loh. Dan kita sudah vaksin 1, vaksin 2. Justru dengan dia turun di reses ini, tahu daerah dia ini sudah berapa persen yang sudah vaksin 1, vaksin 2. Sehingga vaksin-vaksin yang masih ada di dinas ke kabupaten kota, di rumah sakit, di dinas kesehatan provinsi, ini bisa kita luncurkan ke daerah yang masih butuh vaksin, Mbak. Nah, makanya kan kenapa anggota dewan terus sering ke dapil ke masyarakat untuk banyak mendengar terjun masyarakat begitu. Untuk banyak mendengar masukan-masukan Betul, dari Mbak. mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Ya. Gitu ya. Menurut saya 100 anggota DPRD Sumatera Utara, insya Allah saya pastikan mereka semangat dalam reses, gitu. Karena mereka ketemu konstituennya. Gitu. Kan kerja sekaligus jalan-jalan, Pak. Ya, juga. enggak. Jadi jalan-jalan itu apa namanya konotasi kan kesannya hedonis segala macam. Ya, kerja sambil melihat kehidupan masyarakat. Kerja sambil melihat kehidupan masyarakat. Dan mendengar aspirasinya yang paling penting. Iya, mendengarkan apa keluhan masyarakat. Dan untuk bukan hanya mendengarkan saja, tapi mengambil tindakan lebih lanjut lagi gitu. Betul, makanya tadi betul Mbak Desi ya, dan pendengar Kardopa dimanapun Anda berada ya, khususnya di Sumatera Utara, Binjai Langkat, dalam perjalanan reses ini, perjalanan bukan jalan-jalan. Dalam perjalanan reses ini kita menemukan karena kemarin ada berita anggota DPR jalan-jalan, Pak. Itu bukan di Sumatera Utara, ada yang lain gitu kan. Jadi waktu jalan-jalan kemana itu? Saya nggak tahu, Pak. Saya ikut-ikutan. Nah, jadi ketika kita memperjalankan reses kita ini ke masyarakat, ke desa, kelurahan, kita sambil diskusi dengan masyarakat, dengan perangkat desa atau kelurahan, kita biasanya menemukan keunggulan desa, sehingga keunggulan desa itu menjadi kita promosikan, Mbak. Kita bisa angkat, nah, begitu. Dan kita juga merangsang masyarakat di sana untuk kreatif, inovatif dan atraktif menyampaikan produk-produk keunggulan mereka kepada publik, begitu loh, Mbak. Contoh di Desa Bulu Telang di di Kecamatan Padang Tualang ya, Kabupaten Langkat, itu punya masyarakatnya suka ternak lele. Selama ini kan ternak lelenya dibeli dengan lele hidup atau mati. Tapi kalau kita kelola itu dengan memiliki nilai guna, maka lele itu bisa menjadi keripik lele. Apalagi selele apanya itu ikan bakar lele begitu loh, atau nilai yang lain lah segala macam. Kalau di Tanjung Pura ada dodol, ya kan? Nah, dodol, nah itu juga bisa kita orbitkan bahwa dodol salah satu makanan khas Tanjung Pura.
kemarin kita dengar nih di Tanjung Pura Mbak Desi, Pak, ini kalau ada jalan tol dari Binjai Setabat ke Pangkalan Beradan dan Pangkalan Susu, nanti kami mati dodolnya. Enggak, Ibu. Sekarang sudah ada 4.0. Nah, kita harus menggunakan teknologi IT ini untuk bisa memasarkan produk kita, begitu. Dan saya yakin orang akan berduyun kepada Tanjung Pura sebagai penghasil dodol di Sumatera Utara, begitu. Nah, saya juga ini sambil promosi loh. Apalagi kemarin saya di Besilam itu juga ada destinasi wisata religius, ya kan, Tuan Guru. Ini juga masyarakat bisa ke sana melihat kehidupan keagamaan di sana. Mereka bisa dalam suasana hening segala macam, mereka bisa melakukan destinasi wisata religius, Mbak. Misalnya apa lagi di daerah Air Genting, ya kan, di daerah Tawar, ya kan, di Gebang segala macam juga banyak produk-produk pertanian, Mbak. Misalnya di Pematang Cengal kemarin kami di Telaga Jernih, mereka punya produk-produk unggulan di kelapa hijau muda dan segala macam, itu menjadi kelapa obat segala macam, Mbak. Bahkan pisangnya juga bisa dikeripik, Mbak. Jadi ini juga bisa kita bantu promosikan. Makanya saya suka ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya usaha UKM, di tag aja Instagram saya Mas Hendro Santo, nanti kita promosikan, bantu promosikan, gitu, Mbak. Jadi itu kan menarik. Jadi ada benefit kepada masyarakat, bahwa itu sudah bahwa ada peran serta dari DPRD untuk membantu ekonomi masyarakat. Memang kita nggak bisa ngasih uang sekian juta, tapi kita bisa memberikan advice kita, saran kita untuk bagaimana usaha mereka bisa melejit dari kondisi awal, Mbak, seperti itu, Mbak. Ini juga salah satu hal yang digalakkan Pak Wali Kota kita kan, UMKM menuju digitalisasi. Betul. Zamannya kan sudah teknologi gitu ya, Pak ya. Jadi kita juga melakukan riset, Mbak, bahwa hari ini juga kita harus bergeser kepada platform digital, ekonomi digital. Jadi ekonomi dengan berbasis platform digital ini ya, bagaimana produk-produk di sebuah desa, di dua kelurahan itu bisa dioptimalkan sehingga publik tahu mereka punya produk keunggulan, Mbak. Makanya saya bilang anak-anak muda di setiap desa, ayo kita gunakan gadget kita ini untuk mempromot ya produk-produk kita, kelebihan-kelebihan desa kita. Atau kreatif deh, kayak di Binjai ini ada sawah lukis. Nah, janganlah. Iya. Itu ada sawah lukis. Itu sawah wisata sawah diolah jadi dengan instagramable, dengan konsep kerakyatan, sehingga orang kedatang ke sana itu bisa merasakan wah, back to nature, begitu, luar biasa. Itu kan sepele ya. Sawah dikelola, diolah dengan ide kreatif sehingga menjadi orang-orang berduyun ke sana, wisata segala macam. Ya juga. Nah, misalnya saya juga men-challenge kepada masyarakat desa yang punya ternak-ternak lembu, sapi, kerbau, domba segala macam, bikin di kandang. Di kandang itu orang datang terus bayar karcis gitu kan, dia bisa bertani, mengembala kambing, mengembala kerbau, membajak sawah, berlumpur-lumpuran. Karena hari ini anak-anak yang tumbuh di era tahun 2000-an ya nggak paham tuh, Mbak. Nggak paham tuh bagaimana nyangkol, bagaimana kita bajak sawah, seru loh, Mbak. Nah, jadi saya bilang, ayo dong ditumbuhkan di Langkat ini. Ya kan, kalau Binjai kan sawahnya terbatas, di Langkat lah kan, di Langkat banyak sawah kan. Ya udah kita bikin the famous gitu kan, kita jadi sehingga famous, itu the famous, jadi sehingga masyarakat tahu, aku wisatanya ke alam aja, bisa pilihannya bisa sawah lukis segala macam. Kalau di Binjai ini juga ada namanya bistro. Nah, tahu bistro nggak nih, Gen Muda? Ayo. Bistro ini juga menarik. Binjai milenial. BMM itu. BM. Jadi bistro ini kita bisa lihat kuda, Mbak. Oh. Lihat kuda gratis tanpa biaya, parkir gratis segala macam. Anak-anak bisa lihat kuda. Dan dinaikin bisa. Begitu. Dan tarifnya terjangkau. Begitu. Jadi bisa ke bistro, nanti anak-anak bisa ada sini tempat permainannya dan ada tempat restorannya dan harganya terjangkau, begitu. Nah, ini kan bagian dari promosi. Nah, makanya saya mengajak kepada kepala daerah di Binjai Langkat, ayo bagaimana berpikir kreatif, kita optimalkan segala kemampuan kita di era pandemi ini, harus berpikir kreatif dalam membangun ekonomi, Mbak. Harus dituntut kreatif. Ya, ekonomi kita harus kreatif ini. Makanya ekonomi kreatif ini harus menjadi nilai dukung kita ke depan, sehingga kita menemukan spot-spot yang bisa memberikan daya ungkit bagi desa, bagi lurah, dan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ekonomi tumbuh, Mbak. Benar. Nah, saya bilang betul. Ekonomi tumbuh, inilah ekonomi real yang tumbuh ini, sektor real, begitu loh, Mbak. Ditangkan, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ciptakan market-market, produk-produk, sehingga kalau ada wisatawan datang ke Tangkahan, ke Bahoro,
masyarakat pulang bawa oleh-oleh. Yes. Itu kan mereka membelanjakan uang mereka dan terjadi putaran ekonomi di wilayah Langkat dan Tangkahan dan Bahoro, Mbak, seperti itu, Mbak. Pak, waktu kita tidak banyak lagi nih, Pak. Sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas ya, Pak. Gitu ya. Habis ini mau ke sawah lukis loh. Nah, siap. Iya, siap. Tadi saya sudah komunikasi dengan ownernya, siap. Kita seharusnya di situ. Iya. Jadi gitu. Iya. Inilah gak usah dibahas. Jadi, mohon maaf ya sebelumnya ya. Okay. Ya, namanya dinamis jadwalnya. Ya, Pak, ini kan terkait masa pandemi Covid, varian Omicron masih ada terus nih, Pak ya. Iya. Ada peraturan PPKM level 3 di beberapa daerah, termasuk juga mungkin di Medan. Binjai level berapa ini? Sekarang level 3. Level 3 juga kan? Nah, itu dia. Bagaimana ini pendapat Bapak? Mungkin pesan untuk masyarakat juga, himbauan Bapak selaku Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Pak Hendro. Oke, Mbak Desi, para pendengar, gen muda, anak-anak muda, Bapak Ibu Kardopa ya, pencinta Kardopa dimanapun Anda berada. Pertama, kita terus beradaptasi dengan pandemi ini. Dan memang pandemi ini tidak akan menghalangi kita untuk berproduktif, satu. Yang kedua, kita harus laksanakan prokes. Yang ketiga, kita vaksin. Ini bentuk negara hadir, ya. Nanti bentuk negara hadir untuk masyarakatnya, seperti itu. Yang berikutnya, ya, dalam Omicron ini variannya tidak seganas Delta, ya. Jadi memang dia 3-5 hari bisa sembuh, Mbak. Begitu. Jadi intinya begini, ini dasarnya flu ya. Basically ini flu, sehingga orang tahu flu itu kan bagi kita kan sebelum ada pandemi ini juga kita flu juga. Bentuk tubuh memberikan imunnya terkait dengan virus yang masuk dalam tubuh kita atau bakteri, sehingga misalnya demam dan seterusnya. Nah, ketika kita terjadi demam, saran saya sebagai masyarakat dan anggota DPR Sumatera Utara kepada Bapak Ibu dan saya pribadi dan kita semua, ketika kita kondisi lagi tidak fit, maka kita coba untuk tidak keluar rumah. Kita untuk coba bagaimana mengupgrade atau memberikan imun kita ditingkatkan dulu, seperti itu. Nah, yang kedua, jangan panik. Kalau ternyata ada gejala-gejala yang mirip Omicron segala macam, segera laporkan ke Satgas ataupun ke ke kader-kader PKS ya, bantu Mbak. Kita sediakan ambulan untuk mengevakuasi insyaallah. Dan yang berikutnya makan makanan cukup Mbak. Tidak mesti harus berlebih tapi cukup seperti itu, gizinya segala macam. Jadi level 2, level 3 di Binjai prosesnya 3 pekan ini Mbak. Di Medan juga seperti itu, tapi insyaallah tingkat kematiannya tidak semengerikan di varian Delta the second wave kemarin. Sekarang kita the third wave COVID-19 gelombang ketiga, tapi alhamdulillah kita kerjasama, kita menjaga prokes ya, pakai masker nih tadi, mohon maaf udah lepas masker ya. Karena udah izin dulu ya. Terus kita vaksin, itu juga bagian upaya kita, ikhtiar kita untuk kita terus tetap eksis di pandemi ini. Bahkan kita bersyukur kemarin pas ya, dari pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bahwa perjalanan ya baik dia darat, transportasi darat, udara, laut tidak lagi harus PCR kalau sudah vaksin kedua. Ya, kalau sudah vaksin kedua ataupun antigen. Juga ini apresiasi kepada pemerintah yang terus merubah kebijakan-kebijakan sehingga itu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, bagaimanapun kita harus eksis sudah 2 tahun, Mbak. Ya. Pas 2 tahun. Juga loh, Pak. Gini-gini terus. 2 tahun ya? Betul hampir 2 tahun. Betul, 2 tahun dah, 2 tahun pas. Maret. Ya, cukuplah 2 tahun aja diperingati Covid ya. Pasti nggak mau lebih ya. Jangan diperingati, Pak. Ya nggak bisa diperingati, cukuplah 2 tahun saja. Kita harus bergerak ya, keluar dan terus kita bekerja secara normal dan saya berharap juga paham anak-anak juga harus sekolah, Mbak. Ya, anak-anak juga harus sekolah. Bapak Ibu sekalian punya tanggung jawab. Ibu-ibunya nggak stres, Pak. Ibu-ibu, mama, mama di mana pernah berada itu situ mama ya, tetap jaga anaknya. Kalau mau sekolah, maknya vaksin dulu ya. Anaknya vaksin, jangan sampai maknya belum divaksin gitu. Kalau gurunya insya Allah sudah divaksin, karena syarat untuk PTM gurunya divaksin, Kepseknya divaksin, Mbak, seperti itu. Jadi saya bersama pemerintah, Hendro Suwanto, sampai kita semua bersama Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Utara ya mengajak kepada diri kami dan masyarakat untuk kita tadi menjalankan prokes 5M, vaksin dan makan makanan yang bergizi dan cukup segala macam, Mbak. Air putih hangat ini bagus loh ya. Ini kalau orang tua saya bilang mau tidur, mau minum air putih hangat, bangun tidur minum air putih hangat, Mbak. Begitu bagus, Mbak. Pencernaan bagus gitu, Mbak. Jadi khasiat ya. Saya belum minum dulu, nanti dulu minumnya.
Ya, terakhir Mbak, Ya. karena kita di momentum Syaban, sebentar lagi di bulan Ramadan, saya mengajak pada diri saya dan kita semua, mari kita perbanyak amal-amal ibadah, terus berlayani masyarakat, dan menyiapkan diri untuk datangnya bulan Ramadan. Semoga kita semua, masyarakat Sumatera Utara, ya 14,8 juta jiwa, pemimpin di Sumatera Utara, kepala daerah diberikan kekuatan, kesabaran, dan kita bisa bersama-sama bergandeng tangan untuk berjuang di pandemi COVID ini, Mbak. Amin. Loh. Terhanyut Bapak yang ngomong. Teman-teman di depan kita diam. Pak Hendro, terima kasih loh waktunya. Sama-sama, Pak. Mbak Sudah Desi. ngobrol bersama kita ngebahas Sama-sama. tentang asas, pesan-pesan Pak Hendro juga Sama-sama. semoga tersampaikan dengan Amin, baik. Terutama amin. untuk Dapil Binjai dan Langkat Amin, ya, Pak, ya. amin, Oke. amin. Saya tahu Bapak banyak kesibukan. Terima kasih sudah mampir bersama Amin. Pak Hendro, sudah ngobrol. Amin. Kita mungkin bisa next lagi banyak yang kita akan bahas. Insya ya, Pak, Allah, ya. insya Allah. Baik pendengar Kadopa, demikian spesial dialog duduk bareng parlemen untuk sore hari ini bersama Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara Pak Hendro Susanto. Kita berdua harus pamit di sore hari ini. Selamat sore untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Horas! Yahubu, ahoy!